Misteri Gunung Salak, jejak yang tak pernah kembali. Gunung Salak, Jawa Barat, dikenal bukan hanya karena hutannya yang lebat dan cuacanya yang cepat berubah, tetapi juga karena sederet kisah nyata orang-orang yang masuk dan tak pernah kembali dengan cara yang sama. Banyak pendaki menyebut Gunung Salak sebagai gunung yang menyimpan manusia. Cerita ini berawal dari kisah nyata yang sering diceritakan oleh para relawan SAR dan pendaki senior. Pada tahun-tahun tertentu, hampir setiap musim pendakian, selalu ada laporan pendaki hilang, padahal jalur yang mereka lewati bukan jalur ekstrim. Salah satunya adalah kisah seorang pendaki bernama Raka, nama disamarkan, mahasiswa pecinta alam yang sudah sering naik gunung. Raka dan dua temannya mendaki melalui jalur resmi. Mereka berangkat pagi hari dengan cuaca cerah. Semua peralatan lengkap, logistik cukup, dan peta jalur ada di tangan. Namun sekitar pukul 14, kabut turun sangat cepat. Dalam hitungan menit, jarak pandang hanya 1 meter. Kompas mereka mulai berputar tak wajar. Kompasnya rusak, pikir mereka. Padahal setelah dicek satu persatu, semua kompas menunjukkan arah berbeda. Saat itulah Raka merasa ada yang aneh. Mereka memutuskan berhenti dan mendirikan tenda. Saat malam tiba, mereka mendengar suara langkah kaki mengelilingi tenda. Bukan satu orang, tapi seperti rombongan. Raka membuka resleting sedikit. Tak ada siapa-siapa. Namun suara itu terus ada. Mengitari, pelan, teratur. Salah satu temannya bersumpah mendengar suara gamelan samar dari arah hutan. Di Gunung Salak, di tengah hutan. Malam itu mereka tidak tidur. Pagi harinya mereka mencoba turun. Mereka berjalan mengikuti jalur yang mereka yakini benar. Anehnya, setelah berjam-jam berjalan, mereka kembali ke tempat semula. Tanda-tanda yang mereka buat, sobekan plastik, goresan di pohon, hilang. Raka mulai panik. Saat itulah mereka melihat seorang kakek berdiri tak jauh dari jalur. Pakaian hitam lusuh, ikat kepala, wajahnya datar tanpa ekspresi. "Kalian nyasar," kata kakek itu singkat. Mereka mengangguk cepat. "Jangan ikuti jalan ini, ikuti saya," lanjutnya. Tanpa pikir panjang, mereka mengikuti kakek itu. Namun setelah berjalan sekitar 5 menit, salah satu teman Raka menoleh ke belakang, dan kakek itu menghilang. Bukan berbalik, bukan menjauh, hilang begitu saja. Dan lebih anehnya lagi, jalur yang mereka lewati tiba-tiba berubah menjadi jalur pendakian resmi. Tak lama kemudian, mereka bertemu tim pendaki lain. Mereka selamat. Beberapa hari setelah turun, Raka menceritakan kejadian itu kepada relawan SAR. Salah satu relawan terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kalian beruntung, banyak yang tidak kembali." Relawan itu menceritakan bahwa sering ditemukan pendaki hilang dalam kondisi aneh. Ada yang ditemukan duduk rapi, tanpa luka. Ada yang ditemukan berputar-putar di area kecil berhari-hari. Ada yang ditemukan berjarak ratusan meter dari jalur, tapi mengaku tidak pernah keluar jalur. Dan yang paling mengerikan, beberapa korban yang ditemukan hidup berkata hal yang sama. Mereka merasa hanya berjalan sebentar, padahal mereka hilang berhari-hari. Gunung Salak juga dikenal sebagai gunung dengan jumlah kecelakaan pesawat terbanyak di Indonesia. Banyak bangkai pesawat ditemukan dalam kondisi cuaca normal, jalur penerbangan jelas, namun tiba-tiba menghilang dari radar. Pendaki dan warga sekitar percaya, Gunung Salak memiliki medan magnet alam yang kuat, cuaca ekstrim, dan hutan yang bisa menutup diri. Namun sebagian lainnya percaya, Gunung Salak punya penunggu, bukan untuk mengganggu, tapi untuk menguji. Raka hingga hari ini tidak pernah kembali ke Gunung Salak. Katanya, gunung itu bukan menyeramkan, tapi seperti makhluk hidup. Kalau dia tidak mengizinkan,
Sejauh apapun kamu berjalan, kamu tidak akan pernah keluar. Dan sampai sekarang, masih ada nama-nama yang tercatat. Masuk Gunung Salak, tapi tak pernah tercatat keluar.